membantu tugas kami. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Nisa. Aku Jan Fatin. Aku Rozak. Saya Tommy. Dan saya Zahwa. Saya panggil aja Rosi. Ya. Sebelumnya Kak Rosi, saya izin bertanya terkait profil singkat dari Cafe Remori sendiri. Apa boleh diceritakan Kak? Oke. Jadi Remori ini tuh dulu kalau kalian tahu awalnya tuh warung Itali Gresik gitu. Terus rebranding jadi Remori. Tahun berdirinya dari 2020 sampai sekarang beroperasi gitu. Terus untuk jumlah karyawannya sekitar 12 mungkin. Sementara belum nambah lagi karena beberapa dari saya masih belum ada gantinya. Terus untuk sistem kerjanya kita shift-shiftan. Jadi ada 2 shift tapi ada middle-nya juga. Gitu. Jadi ada lemburan kayak gitu-gitu. Sama jobdesk-nya itu ada bar, kitchen sama waiters. Itu sih. Untuk kan pembagiannya ada di bar itu untuk semua karyawan itu harus menguasai semua jobdesk atau memang sudah diplotkan untuk si A hanya setiap hari dikasih aja bar aja gitu. Oh, untuk bar sama kasir itu jadi satu job desk gitu. Jadi area depan tuh kasir sama bar. Jadi nanti sesuai shifting mereka. Kalau pagi sama sore itu jadwalnya kasir. Jadi nanti kalau udah ada di shift itu nanti gantian gitu, kayak rolling gitu sesuai shiftingnya mereka. Jadi yang anak kasir bar sama waiter itu jadi satu job desknya, kitchen sendiri gitu sih. Tapi untuk kalau misal seumpama anak barnya kekurangan terus anak kitchennya banyak ya salah satu bantu gitu, jadi all round lah, Tim kerjanya. iya betul. Selanjutnya strategi dari kafe ini tuh apa untuk bersaing dengan kafe-kafe yang ada di Kota Gresik ini Kak? Kalau Berbeda dari kalau kafe-kafe lain. bersaing sih kompetisi biasa lah gitu. Sesama penjual kan pasti ada kompetisinya juga. Mungkin perbedaannya dari yang lain dari segi yang dijual mungkin ya basicnya Italian food itu Lebih condong ke Italian foodnya itu ya Kak? iya betul. Terus mungkin ada beberapa menu yang akan launching itu kayak menu Indonesia, lebih ke Indonesia gitu sih. Untuk targetnya sendiri, target marketnya di Cafe Remori ini lebih ke kalangan apa Kak? Menengah ke atas atau ke bawah, terus mungkin atau buat family atau gimana Kak? Untuk marketnya kita sebisa mungkin bisa menjangkau ke remaja, ke dewasa sama family juga sih. Rata-rata juga orang kantoran sering kesini kayak ngadain meeting karena kita kan juga ada ruang VIP kan gitu. Terus ada ruang di lantai 2 ini juga biasanya buat event dan lain-lain gitu. Jadi sebisa mungkin menyangkut buat semua generasi lah. Nah, ngomongin soal event tadi Kak. Berarti untuk yang jadi IO nih, IO buat kalau ada event-event gitu dari karyawan yang di sini atau memang ada yang lain Kak yang ngurus? Untuk sementara masih dari karyawan sendiri yang handle karena biasanya memang kalau nggak ada kerjasama dari vendor yang lain kita adain event sendiri kayak DIY pizza, DIY waffle gitu kita adain. Biasanya sih buat ini kalau kemarin tuh karena lulusan SD, TK gitu kan. Jadi mereka kan nggak ada perpisahan tuh. Jadi milihnya buat event di sini gitu. Jadi memang seringnya ini ya Kak ada Buat event. Iya, betul. Gimana cara kakak itu bisa memastikan karyawan yang direkrut itu sesuai dengan arah bisnis dari kafe? Pertama kita nyari lulusannya dulu. Mungkin kan kita nyarinya lebih ke tata boga. Tapi kalau lulusan SMK atau SMK kita lihat lagi. Mungkin minat anaknya ke arah kulineri mungkin
itu bisa. Sama mungkin lebih dilihat ke attitude-nya juga mungkin ya, itu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana caranya memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di saat ramenya kafe? Maksudnya gimana? Kayak Kan kafe kan mesti ada pasang-pasangnya kan, Pasang. kadang ramai kadang sepi gitu. Nah untuk karyawan sendiri gimana? Apakah ada misal Kak lagi sepi, benar-benar sepi, omset menurun jauh drastis gitu, apakah tetap karyawannya atau bakal ada kayak pengurangan karyawan atau bagaimana Kak? Oh enggak, kita kalau pengurangan karyawan enggak ya gitu. Sebisa mungkin kita mempertahankan karyawan-karyawannya, sebisa mungkin juga kita biar omset tetap jalan meskipun sepi gitu. Iya. Kan udah ada Shopee Food, GrabFood, Udah masuk, GoFood gitu iya. kan, online food lah maksudnya. Jadi kita ngadain promo di situ. Biasanya kan orang-orang udah mager keluar rumah kan, jadi milihnya lewat online gitu sih. Kita ngadain promoan. berarti udah terdaftar di Sudah 3 aplikasi itu. 3 aplikasi. Kalau cara menentukan nih Kak, kan tadi sistemnya pakai shifting ya Kak. Nah itu penentuannya itu berdasarkan apa Kak? Untuk menentukan si A shift di ini atau ya bagian shiftnya itu berdasarkan apa? Kalau shifting kita tanya terlebih dahulu biasanya. Maksudnya dia mau request, biasanya kan mau request gitu kan, bisa request tapi ada maksimalnya. Kita liburnya gantian karena kita open setiap hari, nggak ada libur untuk tokonya, jadi liburnya gantian per anak gitu. Untuk menentukan jadwal dilihat dari requestan itu sama penentuan jamnya juga, karena kita ngitungnya dari per jam bukan per hari. Berapa jam kerja Kak? Jam kerjanya kalau nggak middle, kalau nggak lembur ya itu 5-6 jam. Jadi di rolling aja gitu. Iya. Kalau ada lemburan gitu kira-kira berapa jam? Kalau lemburannya 10-11 jam. Itu middle-nya ada beberapa jam gitu. Jadi nggak semuanya Nggak semua 11 jam. Pernah nggak sih Kak mengalami kayak kesulitan untuk mencari karyawan dengan sesuai kebutuhan? Iya, banget sih untuk saat ini ya. Karena mungkin kitanya udah cocok sama anaknya yang udah diinterview lah. Tapi anaknya nggak cocok sama lingkungan kerja di sini kan, biasanya kayak gitu kan. Jadi udah keterima di kerja di sini tapi dianya mengundurkan diri. Nah, itu yang buat kita agak susah gitu. Apakah ada solusinya Kak? Kalau boleh Solusinya ya cari lagi. Ya kan? Ya gimana lagi, orang dia nggak mau, masa kita pertahanin gitu, maksa-maksa enggak. Terus Biasanya kalau buka lowongan gitu melewati apa Kak? Maksudnya kan biasa ada yang base dari dari media-media atau ya sosial media sih lebih tepatnya, Instagram, infografis gitu-gitu. gimana Kak caranya menentukan sebuah karyawan di tempat seperti kayak di bar, di kasir, di kitchen atau barista pun, itu gimana caranya membagi karyawannya? Ya spesifikasi, Iya. berdasarkan spesifikasi. Spesifikasi pertama dari dia apply lokernya dulu. Kan kita biasanya kalau open locker barista atau kitchen gitu. Nanti pas interview kita jelasin lagi kalau job desk barista itu enggak barista doang. Dia ada kasir, waiter sama bar. Jadi kalau mereka awalnya udah maksudnya baru kerja di sini kan otomatis kita fokuskan dulu di barista, baru nanti belajar yang kasir sama waiters gitu. Berarti nggak harus yang udah berpengalaman gitu ya Kak? Iya. Pas waktu setelah melakukan seleksi, waktu seleksinya itu tahap-tahap seleksinya itu apa aja Kak? Interview aja Kak atau ada misal kayak training dulu gitu? Untuk trainingnya kita langsung terjun kerja di sini. Cuman kita jelasin kayak seminggu sampai 2 minggu pertama itu masa training. Nanti kalau emang dianya nggak cocok atau kitanya nggak cocok,
diomongin lagi gitu. Jadi langsung terjun di sini, trainingnya langsung di sini juga.